Halo Serena Lovers, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah suatu organisasi yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar negara. Indonesia adalah salah satu negara yang berperan aktif dalam forum tersebut. Meskipun pernah berperan aktif, Indonesia dulunya pernah keluar dari PBB karena berkonflik dengan Malaysia. Sebelum masuk ke topik utama, yuk kenali dulu apa itu PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan nama PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, serta mengatasi masalah-masalah global seperti masalah sosial hingga ekonomi. Badan ini didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa untuk mencegah terjadinya konflik pasca Perang Dunia Kedua. Sebelum PBB resmi didirikan, organisasi ini telah menandatangani sebuah piagam perjanjian yang ditandatangani oleh 50 negara anggota PBB kala itu, yang diselenggarakan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni tahun 1945. Penandatanganan ini secara tegas menyatakan bahwa piagam PBB menyandang kuasa terkuat di atas seluruh perjanjian lainnya. Piagam PBB berisi 5 tujuan dibentuknya PBB yang meliputi: yang pertama, menjamin terciptanya perdamaian dunia, hak-hak manusia, dan kemajuan sosial ekonomi. Kedua, perselisihan diselesaikan dengan cara damai dan tanpa perang. Ketiga, larangan melanggar kedaulatan negara lain. Keempat, larangan intervensi terhadap urusan domestik suatu negara. Kelima, menjalin kerjasama dengan negara-negara yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dunia. Dari latar belakang pembentukan PBB tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini sangat penting bagi Indonesia. Indonesia mulai bergabung pada tahun 1950 dan dalam kiprahnya Indonesia berhasil mendapat sorotan dunia atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan PBB. Indonesia juga berhasil menarik simpati dunia ketika Soekarno berpidato mengenai pernyataannya yang sangat kontroversial. Indonesia resmi menjadi negara anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, yang mana saat itu Indonesia merupakan anggota ke-60. Keanggotaan Indonesia di PBB juga menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui dunia sebagai negara merdeka yang berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Keanggotaan tersebut juga merupakan suatu kebanggaan bagi warga Indonesia ketika sangsaka merah putih berkibar di depan gedung markas besar PBB. Tidak hanya itu, Indonesia semakin disegani ketika Presiden Soekarno pernah berpidato di markas PBB di New York pada tanggal 30 September 1960. Dalam pidato ini, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Baru. Pidato tersebut dinilai sangat kontroversial, sehingga berhasil menggertak berbagai negara untuk bersikap adil dan netral terhadap berbagai isu yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dalam pidatonya, Soekarno dengan tegas berpendapat bahwa PBB telah gagal menciptakan perdamaian, sehingga Soekarno menawarkan solusi untuk meminta PBB untuk memasukkan Pancasila ke dalam piagam PBB yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, Soekarno juga meminta markas PBB yang berada di New York untuk dipindah ke daerah lain yang jauh dari konflik Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Soekarno berpendapat, daerah yang aman tersebut seperti Asia, Afrika, atau Jenewa. Lokasi markas PBB yang berada di New York sangat berisiko mendapat tekanan dari Blok Timur yang dipimpin Rusia yang sedang dalam fase Perang Dingin dengan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang sama, Soekarno memanfaatkan pidatonya sebagai sarana untuk mengkampanyekan gerakan non-blok yang berarti tidak memihak Blok Barat atau Blok Timur. Gerakan non-blok ini membuka peluang agar suatu negara dapat berdiri di tengah dalam menentukan nasib negaranya sekaligus dapat menjaga perdamaian dunia dengan sudut pandang netral.
Upaya tersebut berhasil menarik simpati berbagai negara, sehingga banyak negara yang ikut memperjuangkan gerakan non-blok tersebut. Ketika Indonesia dipimpin oleh Soekarno, Indonesia dikenal sangat kritis dalam menghadapi problematika dunia. Bahkan Soekarno berani memutuskan untuk keluar dari PBB yang kala itu dianggap tidak adil karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kala itu Malaysia dianggap sebagai boneka Inggris yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. Meskipun Indonesia telah dikenal di mata dunia, namun pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Presiden Soekarno menarik diri dari PBB dengan alasan utamanya adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Soekarno tidak terima dengan keputusan tersebut karena beliau menganggap bahwa Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris yang dapat mengancam keamanan sekaligus perdamaian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merasa PBB menjadi alat politik Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat dalam mengintervensi urusan dalam negeri negara anggota PBB yang dalam status negara berkembang. Anggapan Soekarno tersebut terbukti benar ketika Federasi Malaya yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu sempat ingin menggabungkan Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Brunei, dan Sarawak menjadi satu negara baru bernama Federasi Malaysia. Mengetahui hal tersebut, Soekarno jengkel dan mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika Malaysia benar-benar dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akhirnya pada awal tahun 1965, Malaysia secara resmi diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang membuat Soekarno murka dan melayangkan surat pengunduran. Sejak zaman dahulu, Inggris dikenal sebagai penjajah yang cerdik. Hal ini karena Inggris selalu menawarkan perjanjian kepada negara jajahannya. Pembentukan Federasi Malaysia dinilai sebagai bentuk kolonialisme dan imperialisme Inggris yang dikemas dalam bentuk baru. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia merupakan sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah, sekaligus penolakan penggabungan beberapa wilayah sengketa. Perang yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966 ini dipicu oleh keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Brunei, dan Sarawak menjadi Federasi Malaysia. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Keinginan Federasi Malaya atau yang sekarang dikenal sebagai Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno menilai pembentukan Federasi Malaysia merupakan boneka Inggris yang dikemas sebagai kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia selaku negara tetangganya. Soekarno berpendapat bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan taktik Inggris yang mencoba menggabungkan koloninya setelah Inggris menarik pasukannya di Asia Tenggara. Hal ini juga berarti bahwa konsolidasi Federasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan bekas jajahannya. Selain Indonesia, Filipina juga menolak pembentukan Federasi Malaysia. Filipina menentang pembentukan Federasi Malaysia karena Filipina ingin memiliki wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap wilayah Sabah secara historis merupakan milik Sultan Sulu dengan pusat kedudukannya di Filipina. Pembentukan Federasi Malaysia mendapat penolakan dari Indonesia dan Filipina. Kendati demikian, mereka tetap memperjuangkan pembentukan Federasi Malaysia yang mendapat dukungan dari pemerintahan Inggris. Hal ini membuat Soekarno marah dan menyatakan bermusuhan dengan mengumumkan politik konfrontasi Ganyang Malaysia. Kemudian pada tanggal 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Penentangan Soekarno serta pernyataan permusuhan tersebut mengakibatkan munculnya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1963. Para demonstran marah kepada Soekarno karena telah melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga penyerangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia.
Penyerangan tersebut didasari oleh kemurkaan Soekarno terhadap tindakan demonstrasi anti-Indonesia, di mana para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia. Kemarahan Soekarno memuncak yang membuat beliau menyatakan politik konfrontasi Ganyang Malaysia yang dinyatakan pada rapat umum 11 Februari 1963 dan kemudian diresmikan 2 hari setelahnya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1963, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia yang siap mengorbankan nyawanya untuk Indonesia. Suasana menjadi kacau ketika para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Selain itu, ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta beserta rumah diplomat Singapura. Di sisi lain, para perusuh di Malaysia menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Konflik semakin genting ketika meletusnya peperangan di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi cukup sengit. Hal ini ditandai oleh jatuhnya ribuan korban jiwa baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia. Meskipun begitu, sebenarnya kekuatan militer Malaysia masih tergolong rendah, sehingga harus dibantu oleh Inggris dan Australia. Konfrontasi mulai mereda ketika Indonesia dilanda konflik internal berupa pemberontakan G30 SPKI. Dalam perang ini, Malaysia meminta bantuan kepada Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus Special Air Service. Peperangan yang terjadi di belantara Kalimantan ini telah menggugurkan sekitar 2.000 pasukan Indonesia, sedangkan dari pihak Inggris dan Australia sekitar 200 pasukan. Perang terus berlanjut. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1964, yang saat itu Indonesia mengirimkan pasukan terjun payung tidak resminya untuk mendarat di pantai barat daya Johor untuk membentuk pasukan gerilya. 2 bulan kemudian, 52 pasukan Indonesia mendarat di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Regimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru, serta menumpas pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia. Pada pertengahan tahun 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya untuk berperang. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia mengerahkan sekitar 5.000 pasukan untuk mengepung pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 September 1965. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Peristiwa tersebut dikenal oleh warga Malaysia dengan sebutan pengepungan 68 hari. Di bulan yang sama, Indonesia mengalami konflik domestik yang membuat pecahnya kestabilan politik di Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan G30 SPKI. Hal ini membuat Indonesia harus memfokuskan diri untuk menyelesaikan konflik G30 SPKI, sehingga peperangan dengan Malaysia mereda. Akhir dari konfrontasi ini adalah ketika disepakati penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kerajaan Malaysia bersama pemerintah Indonesia melalui konferensi di Bangkok yang disebut dengan Bangkok Agreement pada tanggal 1 Juni 1966 yang dilanjutkan dengan penandatanganan Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus tahun 1966. Setelah konflik dinyatakan selesai, Indonesia di bawah pimpinan Soeharto menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali dengan PBB. Keputusan tersebut didasarkan oleh beberapa hal, terutama PBB merupakan suatu organisasi yang sangat penting dalam perkembangan Indonesia untuk mengakses hubungan luar negeri. Setelah Indonesia memutuskan keluar dari PBB, Indonesia terasingkan dari hubungan dengan negara-negara lain. Keluarnya Indonesia dari PBB membuat hubungan Indonesia menjadi sempit. Akibatnya, Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini karena Indonesia membutuhkan bantuan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, setelah kepemimpinan Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, Indonesia merubah sikapnya terhadap PBB. Soeharto menilai PBB merupakan organisasi yang sangat penting, sehingga memutuskan untuk bergabung kembali dalam PBB.
Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi bagian dari PBB disampaikan melalui pesan yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 19 September 1966. Keinginan Indonesia untuk kembali bergabung dalam PBB disambut hangat oleh Majelis Umum PBB pada 28 September 1966. Presiden Majelis Umum PBB Abdul Rahman Pazwan menyatakan bahwa Indonesia harus melanjutkan partisipasi penuh dalam kegiatan PBB dengan cara melanjutkan beberapa ketentuan yang telah diuraikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Hal ini juga menandai berakhirnya masa absensi Indonesia setelah 20 bulan setelah keluar dari PBB. PBB menyambut kembalinya Indonesia dengan hangat yang ditunjukkan dengan pengangkatan Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971. Selain itu, Indonesia juga kembali memperbaiki hubungannya dengan beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Australia, India, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Sejak saat itu, Indonesia kembali menjalankan berbagai kegiatan wajib bagi seluruh anggota PBB. Indonesia juga telah berhasil memancarkan berbagai prestasinya kembali di dunia internasional. Belakangan ini, Indonesia juga sukses menyelenggarakan KTT ASEAN ke-42 dan 43 pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin di tingkat global.